Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Cipto Mandala Channel. Ya, seperti biasa ya teman-teman ya. Video ini bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman. Sekali lagi ya, bukan untuk menggurui teman-teman, tetapi hanya untuk berbagi pengalaman saja, seperti itu. Baik teman-teman, kali ini saya sedang seperti biasa ya, sedang berada di kebun sawit yang kecil ini ya. Ya, sambil kita berjalan-jalan melihat kebun sawit yang kecil ini, saya sambil bercerita ya teman-teman ya. Baik teman-teman, di YouTube ya, di kolom komentar tentunya, kemudian di Facebook dan lain sebagainya, sering juga ketemu langsung ya. Banyak teman-teman yang bertanya, "Bang, berapa sih pendapatan petani sawit per hektar itu?" Ya. Itu pertanyaannya sering saya temukan teman-teman. Ya, sebenarnya saya pun masih dikatakan baru ya berkebun sawit ini. Cuman saya sudah pernah merawat kebun sawit dari kecil sampai panen ya, sampai sekarang sudah setingginya hampir segini ya teman-teman. Sudah tinggi dari saya ini. Ya, menurut pengalaman saya ya, per hektar itu ternyata berbeda-beda teman-teman. Saya juga main ke kebun teman kita yang lain, juga berbeda-beda teman-teman. Jadi tergantung dengan perawatannya teman-teman ya. Kemudian tergantung dengan bibitnya unggul atau tidak. Kemudian jarak tanamnya ternyata juga mempengaruhi. Namun teman-teman, kali ini kita akan membahas apabila bibit kita tuh unggul, kemudian jarak tanamnya memadai ya teman-teman ya. Kemudian perawatannya oke. Berapa sih pendapatannya? Yuk kita hitung sama-sama. Sambil kita menghitung sama-sama, ya, sambil keliling-keliling ya teman-teman ya. Sambil lihat pokok sawit yang tidak seberapa ini. Sekarang kita pakai kamera belakang. Ini kebun sawit saya kurang lebih 4,5 hektar teman-teman ya. Hampir 600 pokok, cuman nggak nyampe ya. Umur 2 tahun lebih, 2 tahun 1 bulan kalau nggak salah. Cuman agak kurang perawatannya teman-teman ya. Banyak kayu. Kemudian gulmanya masih ada juga. Ya, jenisnya PPKS yang ngambil nih teman-teman. Ya, sambil jalan nih teman-teman ya. Kita hitung dulu ini pendapatannya tadi per hektar itu berapa. Nah, yang pertama kita hitung dulu jumlah atau banyak populasi per hektar berapa. Jadi ada yang bilang bahwa per hektar itu 145 batang katanya. Ada. Kemudian ada yang bilang 120 batang, ada juga. Ada yang bilang 125 ada juga. Tapi kali ini kita ambil saja rata-ratanya teman-teman. 130 batang saja ya. Jadi ingat bahwa rata-ratanya jumlah populasi per hektar sawit itu adalah 130 batang teman-teman. Oke, dilihat ya. Tuh. Sekarang sebelum kita masuk ke pendapatannya, kita hitung dulu pengeluaran per hektar itu berapa teman-teman. Seperti yang sudah saya pernah jalani teman-teman, kurang lebih dari 2000 berapa ya, 2018 ya. Sekarang sudah besar sawit saya yang sudah panen. Ada di video sebelumnya ya, PPKS Marihat jenisnya. Jadi pengeluaran perawatan sawit atau biaya perawatan sawit per hektar itu ya 4 sampai 5 juta teman-teman, seperti yang sudah saya jalani sebelumnya per semesternya ya. Sekali lagi itu per semester atau per 6 bulan sekali, karena saya menggunakan sistem pemupukan tunggal kalau sawitnya sudah besar, sawit sudah tinggi teman-teman ya, supaya lebih kenyang gitu. Dan saya rasa pemupukan tunggal ini pemupukan paling baik teman-teman. PT pun menggunakan itu teman-teman ya. Ternyata pengeluarannya itu
kurang lebih teman-teman 4 sampai 5 juta per hektarnya teman-teman. Ya, 4 sampai 5 juta. Nanti rinciannya akan kita tulis, teman-teman, akan saya jelaskan lagi ya apa saja 4 sampai 5 juta itu. Namun kalau tidak salah saya sering menghitungnya 4 sampai 5 juta seperti itu. Termasuk biaya penyemprotan di situ. Dolomit, teman-teman ya. Kemudian fosfat. Kemudian lagi urea, KCl, dan boron seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi rincian pengeluaran per hektarnya dan per semesternya teman-teman. Artinya per 6 bulannya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke pendapatannya teman-teman. Per hektar itu berapa? Nah, pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah tonasenya per hektar itu berapa rata-rata. Kalau perawatan kita bagus ya, kalau perawatan kita bagus itu bisa mencapai 35 ton atau sampai bahkan 40 ton teman-teman. Tapi kali ini kita tidak usah berbicara yang bagus-bagusnya dulu. Kita bicara saja kemungkinan terburuknya teman-teman ya. Per hektar itu rata-rata sebut sajalah 1 ton teman-teman. Dikalikan 2000 saja teman-teman. Tidak usah dikali 3000, tidak usah dikali 2500. Dikalikan 2000 saja terlebih dahulu ya. 1 ton dikali 2000 berarti 2 juta teman-teman ya. Kalau tidak salah 2 juta. Nah itu untuk rotasi 2 kali dalam 1 bulan. Artinya 15 hari per 15 hari ya. Jadi dalam 1 bulan itu kita mendapat 2 juta dikali 2. Berarti 4 juta. Berarti dalam 6 bulannya berapa? 4 dikali 6. 4 juta dikali 6 teman-teman. 4 juta dikali 6 berarti 24 juta teman-teman. Tuh pemasukan kotornya itu teman-teman. maksud saya 24 juta per 6 bulan. Nah sedangkan pengeluaran kita per 6 bulan tadi adalah 4 sampai 5 juta. Kita katakanlah yang ambil saja pengeluaran yang terbesar teman-teman, 5 juta. Itu menurut saya perawatan yang sudah sangat bagus teman-teman. Untuk 5 juta itu. Namun dikalikan harga pupuk terkini teman-teman. Nanti akan saya jelaskan itu. Oke lanjut. Oke, pemasukannya tadi per 6 bulan itu adalah 24 juta ya rata-rata. Anggaplah 24 juta. Pengeluarannya 2 juta. Maka masih ada untung 19 juta teman-teman. Itu kalau rata-ratanya 1 ton per 15 hari ya. Jadi per 6 bulan itu keuntungan 19 juta per hektar. Ya. Kemudian coba kita hitung kalau tidak dapat 1 ton per hektar, 500 kilo saja deh. Oke, berarti kita ambil kemungkinan tadi 500 kilo atau setengah ton per 15 hari. Berarti per bulan itu adalah kita dapatnya sekitar 1 ton teman-teman ya. 1 ton dikali 2000 saja, enggak usah 3000, enggak usah 2500, enggak usah ya. Dapatnya itu adalah 2 juta per bulannya.
2 juta per bulan. Kalau kemungkinan terburuk atau kemungkinan terjeleknya itu dapat 500 kilo saja per hektar. Jadi per 6 bulan itu kalau nyedia 500 kilo per 15 hari dapatnya adalah 12 juta dikurangi 5 juta untuk pengeluarannya tadi, maka kita dapat 7 juta bersih. Masih dapat untung teman-teman, cuman tipis ya. Namun teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa kalau perawatannya oke, bibitnya oke, maka tidak menutup kemungkinan hasilnya juga oke. 1 hektar itu bisa mencapai 2 ton teman-teman. 1 ton lebih 2 ton gitulah teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Intinya di awalnya harus benar terlebih dahulu. Jarak tanamnya, pemilihan bibitnya ya. Perawatannya ya. Dapatnya pasti segitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Jangan sambil keliling-keliling ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pengalaman saya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Nanti sekali lagi ini bukan untuk sombong ya. Jauh di atas sana masih banyak teman-teman yang sukses. Ya, saya juga masih pemula, teman saya ingin berbagi saja. Berbagi pengalaman untuk teman-teman yang ingin atau mempunyai niat untuk berkebun sawit. Doakan saja semoga harganya itu terus stabil teman-temannya, atau bahkan naik gitu bila perlu. Coba kita sekarang naik ke sini. Bismillah. Ini untuk mantau teman-teman. Nah, ini kurang lebih 4 hektar, 4,5 hektar teman-teman. Umurnya 1 tahun, 2,1 tahun. Atau 25 bulan. Perawatannya yang ini saya rasa masih belum maksimal teman-teman. Tapi nanti insya Allah kita rawat dengan maksimal. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Per hektar tadi kan katakanlah kita kemungkinan terjeleknya dapat 500 kilo saja teman-teman. Ternyata 500 kilo sedih ya. Tapi ini misalnya dikali 2000 saja teman-teman, karena sawitnya turun harganya, TBS turun. Oke, enggak apa-apa. Jadi kita kali saja 2000, enggak usah mahal-mahal, enggak usah 2500, enggak usah 3000 ya. 500 kilo per hektar bang. Kemudian dikali 2000 bang, ternyata 1 juta ya. Itu per 15 hari sekali. Dalam 1 bulan berarti dapatnya itu 2 juta teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ya. 2 juta dikali 6 bulan, 1 semester ya, 6 bulan berarti dapat 12 juta. 12 juta dikurangi pengeluaran kita 5 juta per hektar ya. 5 juta tadi sudah bagus loh perawatannya ya, sudah dapat pupuk tunggal ya. Jadi 12 juta dikurangi 5 juta masih dapat teman-teman ya, masih dapat sekitaran 7 jutaan. Jadi untung tapi kecil itu kalau bicara per hektarnya 500 kilo. Nah itu tadi berbicara kemungkinan terburuknya teman-teman. Namun saya yakin kalau pemilihan bibitnya oke, atau bibitnya yang unggul, kemudian jarak tanamnya memadai, perawatannya oke juga, tidak menutup kemungkinan teman-teman akan mendapat 35 sampai 40 ton per tahun. Itu artinya per 1 bulan sekali itu teman-teman dapat 3 ton. Atau kita sederhanakan lagi, per sekali panen per 15 hari itu dapat 1,5 ton. Ya. 1,5 ton.
dikali 2000 saja, tidak usah mahal-mahal, berarti 3 juta teman-teman per sekali panen per 15 hari. Sebulan berarti 6 juta teman-teman. 6 juta dikali 6 berarti 36 juta teman-teman. Wow, 36 juta. Katakanlah 6 juta itu untuk biaya perawatannya teman-teman. Biaya perawatan per hektar ya. Biaya perawatan per hektar untuk 6 bulan itu 6 juta. Jadi sisanya masih 30. Misalnya kurang bang, perawatannya ditambah lagi, tambah dah 10 juta, maka dapatnya masih ada 26 juta. Jadi itulah kurang lebih pendapatan petani sawit per hektar itu. Dengan catatan itu sudah panen normal teman-teman ya, sudah usia produktif. Kalau masih kecil seperti ini belum teman, jauh masih ya. Ini masih tahap berjuang, masih berjuang, masih memerlukan tangisan kalau seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi, ini bukan untuk menggurui teman-teman semua, bukan, ini untuk gambaran saja bagi petani yang baru memulai, petani sawit yang baru memulai atau pemula ya, bagi teman-teman adik-adik, pemuda milenial ya seperti saya. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.